ayo kumpul di rumah saya, ada pinjaman 1 juta tanpa dikembalikan. Wih, semangat dong, segambreng dong. Pinjam. Datang. Masyarakat itu butuhnya adalah orang-orang yang benar-benar dengan tulus melayani masyarakat. Tahu dengan problem, kemudian dia melakukan sesuatu itu dengan hati. Poin pertama saya dalam memilih adalah melihat yang mana yang paling dekat dengan rakyat. Oke. Nah, karena kita itu berjuang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita berjuang untuk masyarakat. Yeah. Nah, karena kalau itulah yang mungkin sering, apalagi teman-teman muda ya, kenapa akhirnya lebih banyak apatis dengan kondisi politik negeri ini, ketika mereka melihat orang-orang yang sudah duduk, mereka akhirnya tidur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, kita isi kegiatan Ramadan dengan salah satu kegiatan positif. Padahal kalau jam-jam segini enak jam-jam tidur nih, jam-jam tidur atau agak-agak santai lah. Habis itu lanjut tilawah. Nah, saya hari ini spesial banget kedatangan tamu-tamu narasumber yang hebat. Dan yang paling lebih spesialnya adalah narasumbernya podcast PKS kita kali ini adalah Sri Kandi hebat, perempuan-perempuan hebat di kiprahnya dan di daerahnya. Nah, kebetulan kita sapa dulu nih, ada Mbak Vera Novita. Sapa dulu dong. Assalamualaikum. Nah, terus di satu lagi ada Mbak Alwen Ong. Nah, nanti kita akan kupas apa aja kiprah dia gitu ya. Mungkin Mbak Alwen bisa sapa audiens. Nah, jadi kesempatan hari ini kita santai aja ya. Nah, yang menarik ini tanpa disengaja dua Sri Kandi narasumber kita ini sama-sama berdarah Sumatera. Tanpa kebetulan loh ini, ya kan? Mbak Vera Novita dari Sumatera Barat ya? Ya, betul. Sumatera Barat. Mbak Alwen? Sumatera Utara. Dan saya sendiri Sumatera Selatan. Nah, jadi wong Kito Galo ini. Nah, berarti manggilnya Uni ya? Kalau di Sumatera Barat Uni ya? Ya, Kalau di Medan Kakak. Jadi saya panggil Uni dan Kakak aja ya? Di sini Ayu. Bukan dong. Salah ya. Nah, jadi mungkin di sesi yang pertama ini saya ingin kenalan dulu nih supaya teman-teman pemirsa PKS TV juga tahu ke Uni Vera dan Kak Alwen ini siapa sih gitu dan apa sih yang dikerjain di daerahnya masing-masing. Nah, mungkin bisa dari yang tua dulu kali Wen ya. Secara usia kayaknya dia paling senior gitu kan. Yang senior lah. Senior dulu gitu. Tersanjung ya. Tersanjung. Nah, kita tapi santai aja. Mungkin bisa di-sharing nih boleh, ke teman-teman aktivitasnya, terus ngerjain apa aja sih, ngerjain orang tuh ngapain aja sih di wilayahnya gitu kan. Nah, saya kasih bocoran dikit. Ini saya undang nih spesialnya karena tema kita itu tentang sosiopreneur. Kegiatan sosiopreneur, dan saya lihat saya juga cukup lama di dunia itu dan nyambung nih dengan arahannya presiden kita Ustadz Sehu ya tentang politik pemberdayaan. Nah, dari Uni Vera kira-kira apa yang bisa teman-teman dapat insight dan perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Makasih Mas Vera udah dikasih kesempatan ngobrol. Jadi kalau mau cerita sejarahnya dulu bikin kegiatan pemberdayaan di Pulau Kambing. Ya. Pulau Kambing itu di Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Nggak usah nyebrang laut, nggak usah. Pulau. Jadi awalnya cuma karena sebenarnya agak mungkin klise kali ya. Waktu itu saya melihat tetangga itu meninggal. Tapi kok yang nyelawatnya cuma sedikit. Saya waktu itu lagi mau jalan kerja. Waktu itu tahun 2012 saya masih siaran radio di Bekasi, Radio Gaya FM. Oh, Gaya. Wah, itu dangdut semua tuh. Bukan dong. Oh, bukan ya? Pop. Oh ya, Gaya. Itu dekat rumah saya itu. Ya, gitu ya? Iya. Kenapa kita nggak tahu? Ya, dari situ saya ngeliat gini, bukannya karena itu sedikit ya yang datang, tapi saya bilang kalau saya nggak ada nih, kira-kira nanti yang ngelayat saya banyak nggak ya? Terus
yang tahu saya siapa selain keluarga saya dan keluarga terdekat gitu. Dari situ mulai mikir gimana caranya bikin sebuah kegiatan tapi punya dampak lingkungan dan saya juga banyak diketahui orang. Paling enggak orang kenal saya. Cuma tujuannya cuma satu, ketika saya nggak ada terbanyak yang kirim doa. Oh gitu. Sederhana Itu sih. spirit awalnya ya. Awalnya. Dari situ mulai gali tuh karena masih siaran radio. Jadi masih sering banyak ketemu narasumber, terus banyak dapat ilmu. Ada satu titik saya mewawancari seorang gitu ya, seorang Buddhis gitu. Terus beliau cuma kasih pesan ke saya gini, kamu ketika kamu mati apa yang kamu tinggalkan? Yang kamu bawa apa? Apa yang sudah kamu kerjakan? Sebenarnya di Islam juga diajarkan itu kan, pasti. Cuma itu apa ya, klimaksnya ketemu dengan narasumber itu bikin saya jadi apa ya? Saya nggak ada berbuat apa-apa. Oke, mungkin saya ibu yang baik untuk anak-anak, tapi belum tentu jadi ibu yang baik nih, gitu kan. Istri yang baik belum tentu juga, anak yang baik belum tentu juga. Dan sebagai hamba Allah yang baik itu apa? Punya manfaat. Nah, mulai dari situ gali-gali tuh Mas Bara, mulai gali-gali potensi apa sih yang saya bisa. Terus kebutuhan di wilayah saya tuh apa? Mulai deh lakuin pemetaan kecil sederhana gitu ya. Nah, kita galinya dari ibu rumah tangga yang gak kerja, karena kan aku kan memang gak kerja. Itu langsung di lokasi di Jakarta Timur tuh langsung itu ya. Di rumah misalnya ibu rumah tangga yang tidak bekerja berdasarkan pengalaman hidup nih. Ketika kita tidak bekerja, terus suami bekerja, biasanya kalau ada info-info yang negatif itu langsung muter imajinasinya. Imajinasinya lebih kepada toksiknya gitu. Dan itu beberapa orang yang aku survei memang gitu, lebih kepada curiga, tidak percaya, atau bawaannya marah segala macam. Akhirnya punya kepikiran gimana ngumpulin ibu-ibu untuk punya sebuah wadahnya itu agak lucu nih, wadahnya untuk nabung. Karena ibu rumah tangga yang tidak bekerja biasanya kalau untuk nabung dia lebih mikir gini, anak gue butuh sekolah dulu, makan dulu, nabung ntar deh kalau uangnya udah lebih. Nggak lebih ternyata. Masalahnya dia nggak lebih. Pengalaman lagi nih Mas Bara. Kalau di Pulau Ngambing biasanya ibu-ibu yang belanja sayur diperhatiin gitu ya. Mereka bawa uang 50.000 nih. Niatnya cuma mau beli sayur dan ikan. Bawa uang 50.000. Begitu sampai di tempat sayur ternyata buah cakep. Beli. Gorengan enak. Uang kurang. Ada yang seger-seger biasa es cendol kan. Nah, tapi si ikan dan sayur udah kebeli, uang cukup. Terus ngomong deh, Bude ini aku ambil dulu ya, bayarnya besok. Pagi-pagi udah ngutang. Ngutang. Nah ini aku belajar dari ibuku nggak pernah tuh melakukan hal itu. Jadi ibuku kalau belanja bawa uang 50.000 ya sudah segitu. Walaupun ditawarin apa-apa kredit panci bahkan kan biasanya tuh kan. Ya itu dari situ sih Mas Bara. Jadi dari awal itu pengen berbuat sesuatu, terus lebih ranahnya kepada orang-orang ibu rumah tangga yang gak kerja. Terus dimulai dari mulai berani untuk punya mimpi dengan cara nabung walaupun cuma Rp1.000. Nah itu awalannya. Nah sebelum konsep nabungnya nih menarik ya. Tentang sebenarnya hari ini tuh kita banyak ngebahas nanti kegiatan sosiopreneur kan tuh lingkupnya banyak ya. Nah kebetulan 2 orang narasumber ini salah satunya memang concern tentang sampah. Nah sampah kan identik sampah masyarakat. Nah tapi ini luar biasa. Agak ngeri ya. Nah sebelum kita perdalam lagi Univera tentang apa sih nabungnya gitu ya. Nah kita ke Kak Alwen dulu nih. Nah Kak Alwen mungkin bisa sapa dulu, perkenalan singkat dan apa sih yang dikerjakan hari ini. Assalamualaikum teman-teman dimanapun berada. Saya Alwin Ong. Keseharian saya berwirausaha. Kemudian di antara usaha itu konsep kita adalah bagaimana usaha ini tidak hanya sebatas untuk kami saja yang berada dalam satu circle ini, juga bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi di kita itu ada spirit namanya Yopacuso. Apa tuh? Jadi Yot, jadi setiap orang yang ada di dalam tuh harus berjiwa muda. Kemudian fast, harus cepat ketika ada permasalahan. Cepat diselesaikan. Fast respon. Fast respon. Kemudian customize. Kita nggak boleh terlalu kaku karena setiap permasalahan itu solusinya bisa beda-beda.
baru yang di akhir adalah social care. Jadi setiap usaha yang kita jalani tujuan utamanya adalah bisa berbagi kepada banyak orang. Nah, dari situlah yang kemudian kita jalanin, hasil usahanya dibuat kegiatan-kegiatan sosial, Mas. Oh, apa aja tuh? Tapi ceritain dulu dong, aktivitasnya di mana nih? Di daerah mana gitu kan? Saya di Medan. Di Medan. Kotanya para ketua. Gitu. Nah, jadi dapilnya jangan disebut dulu. nanti. Dapilnya nanti belakangan. Nah, jadi kegiatan rutinnya di daerah Medan. Medan. Kemudian sekitar lah ya. Oh Medan gitu. sekitar. Jadi memang asli orang Medan. Saya sebenarnya aslinya orang Serdang Bedagai, kemudian sekolahnya lanjut di Tebing Tinggi, baru lanjut lagi ke Medan. Nah, area kerjanya lebih banyak di Deli Serdang. Oh gitu, menarik. Nah terus dari hasil komitmen berarti ya dengan tim ini hasil untung usaha ada kegiatan kita berikan ke masyarakat. Masyarakat apa aja tuh? Jadi kalau saya kebetulan kan usahanya itu yang awal itu dulu ada klinik handphone. Klinik handphone. Klinik handphone. Jadi kita teknisi handphone, beneri handphone gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita lihat wah ini handphone udah mulai orang pakai lem biru nih. Iya. Beli baru. Iya kan, wah ini kayaknya kurang worth it. Yuk cari ini dulu. Gitu. Karena murah-murah kan daripada servis. Bener. Jadi kita buka digital printing. Di Medan itu kita bikin Narsis digital printing. Nah setiap usaha itu kemudian konsep kelas sosialnya adalah kita bikinin pelatihan digital printing untuk masyarakat. Jadi untuk adik-adik panti asuhan. Jadi kita gabung namanya Pantipreneur. Oh, Pantipreneur. Adik-adik belajar tentang berwirausaha sejak dini. Apa aja pelatihannya itu? Prakteknya itu nyablon gitu ya. Biasanya yang kita lakuin bikin pin, bikin mug, bikin kaos, tumbler gitu. Nah, mereka ngelihat kegiatan itu dan mencoba. Kemudian kalau saya ada usaha juga terkait mobil wisata. Nah, kalau di mobil wisata itu combine bagaimana orang bisa belajar berwirausaha tapi menikmati potensi kota. Jadi dikonekin sehingga jalan-jalan tapi dapat edukasi tentang kewirausahaan. Nah, kalau di Medan itu identiknya kan kota kalau kita sebut sebagai city of trader, kota perdagangan. Jadi kalau misalnya sejak dini anak-anak diajarkan untuk belajar berwirausaha, mereka bisa naik MOI. Jalan-jalan, kemudian hadir ke rumah wirausaha gitu ya, ke UMKM, kemudian melihat prosesnya. Yang kita lakukan, Mas. Nah, semakin kemari kita akhirnya ngelihat sebuah kasus juga di daerah. Jadi setiap kita keliling itu kita coba mengamati. Kita punya program berbagi berkah Ramadan. Di setiap tahun itu kita bagiin sembako langsung ketok rumah satu-satu. Oh, door to door ya. Door to door. Jadi misalnya Assalamualaikum misalnya sama yang utama sih untuk yang usia sudah 60 ke atas dan kondisinya janda atau duda gitulah yang kondisi memang sulit lah gitu. Sulit, iya. Nah, jadi sembari keliling gitu kita akhirnya ngelihat ini ada beberapa daerah mereka punya potensi yang besar, tapi sayangnya dari sisi kesehatan ini kurang nih. Gitu. Kita bisa bantu dari sisi mana ya? Nah, kita coba lihat, kemudian kita ngelihat ada satu kasus yang menarik terkait dengan stunting. Jadi hasil usaha kita kemarin kita beliin mesin USG, kemudian di collab dengan MOI, kemudian kerjasama dengan. Sebentar, MOI itu tadi mobil wisata edukasi. Oh, mobilnya oke. Ya, jadi biasanya kegiatan di MOI itu setelah mereka melakukan city tour. Nah, hasil usahanya kita baru support lagi untuk kegiatan sosialnya. Jadi setiap usaha yang kita jalani memang punya program sosial masing-masing. Sosialnya masing-masing. Tadi kalau yang tadi Narsis digital tadi kan tadi ya edukasi ke panti asuhan, ke masyarakat tentang dunia printing gitu ya. Nah, yang menarik nih tadi jadi yang kalau MOI tadi khusus ke program itu. USG tadi ya? Iya, jadi sebenarnya kalau yang USG ini kita patungan. Oh, patungan. Gimana tuh aktivitasnya gimana tuh? Iya, jadi patungan misalnya gini, dulu awalnya ketika saya ngelihat kasus stunting ini saya coba bedahin ya. Sebenarnya problemnya apa sih? Problem terbesarnya gitu. Apakah benar anak itu telah lahir kemudian dia terkena stunting dan harus benar-benar diobati secara penuh? Berapa lama kebutuhannya gitu kan? Nah, kita coba mengkaitkan setiap program yang jalan itu dengan pemerintah juga. Jadi kita coba membaca peta yang dilakukan pemerintah. Nah, setelah kita amati, ada yang miss nih sepertinya. Karena yang sudah ada
dibantu tapi lupa pintu yang sebelah sini nggak ditutup kan terus masuk lagi nih yang baru. yang baru. Nah, Baru. jadi Nggak menyelesaikan iya, jadi ya. jadi yang di sini nggak selesai, masuk lagi pendatang baru. Iya. Nah, makanya kita coba, kenapa nggak kita memberi sebuah edukasi dari pintu pertama? Pintu pertama. Ya. Edukasi tadi. Ya, dari sisi edukasi, Edukasi. pemeriksaan USG, kemudian dari kasus yang kita dapatkan di lapangan, kita tuh ketemu dengan ibu-ibu yang sudah 8 bulanan dan dia tuh sungsang. Jadi itu udah bahaya sebenarnya untuk dia karena anaknya tuh nggak bisa balik lagi, saya nggak Iya. bisa muter lagi Nggak dia gitu. muter. Sehingga kalau dia ketika misalnya pas di hari H melahirkan, dia nggak tahu anaknya itu sungsang, Songsong. berapa jarak dia ke rumah sakit? Mm. Nah, berarti kan akan ada ibu yang meninggal, Meninggal. anaknya meninggal gitu. Nah, jadi pencegahan sejak dini itu kita coba bantu. Gitu. Jadi kita datang memberi edukasi gizi, itu juga collab juga sama teman-teman yang lain. Keren Nah sekali. itu ya. di apa namanya dimulai dari tahun berapa tuh? Kalau yang itu niat hati itu 2 tahun yang lalu tuh Mas. Oh pas COVID Jadi dong ya? sudah disusun semua. Oh, Jadi udah bikin video, udah bikin Video, apa gitu. Terus saya disuruh ini, ayo coba ke sana ke dinas itu gitu kan. Ayo bikin proposal ya udah. Saya bikin proposal. Lama-lama saya tunggu proposalnya kok nggak cair gitu ya. Kayaknya udah saya kumpulin tim lagi. Kumpul tim gitu kan. Ini kayaknya bagus banget nih bantu gitu. Nah, mau nggak kita bantu? Mau, udah oke mau. Yaudah kita targetin ya. Berarti hanya dalam misalnya 3 sampai 6 bulan ini selesai ya gitu. Oh, project. Jadi kita iniin, jadi nggak sengaja, ini unik juga nih Mbak sebenarnya. Jadi waktu itu kita nggak punya duit nih Mas, jadi nggak punya duit, akhirnya Yang kenceng-kenceng nggak punya duit. oh iya, ini harus disampaikan juga iya. gitu kan, karena Perjuangan ini perjuangan gitu ya kan, dan kita harus mengenang itu juga karena ternyata ketika memang kita punya ikhtiar dan Allah tuh ngasih rezeki dari pintu yang kita nggak sangka-sangka gitu. Jadi yaudah, tok kita mau itu. Jadi 2 tahun itu cuman hanya sekedar proposal, bikin video ini gitu, segitu panjangnya. Bulan 11 kemarin, saya belinya malah depan Ka'bah, Mas. Masya Allah. Langsung tek bayar itunya langsung depan Ka'bah. Dan itu rezeki itu memang datang. Langsung ya udah, akhirnya Pas kapan itu berarti masuk pas COVID November. dong ya? November Oh, kemarin. oh, November kita, kemarin ini. kita beli alat November kemarin kita. alat udah Tanggal berapa? semua Tanggal berapa? gitu. Pakainya awal bulanan deh. Oh iya. Oh berarti sekarang udah mulai kegiatan ini udah mulai Iya, jalan ya kita di udah masyarakat jalan, dan sudah. stunting di Medan tinggi datanya. Cukup tinggi sebenarnya, tinggi, ya. lebih ininya kemiskinan ekstrimnya. Oh gitu. Itu masuk gitu dalam case ininya. Makanya Berarti aktivitasnya tadi tim mengedukasi terus bersama dengan dokter melakukan pemeriksaan. Jadi gitu ya. edukasinya yang pertama itu ada edukasi gizi bagi si Gizi, ibu, kemudian yang kedua edukasi menyusui. Nah, jadi yang gizi kita bekerja sama dengan teman-teman Green Smoothie, kemudian untuk yang menyusui itu dengan Aimi gitu kan. Kemudian dengan Bu dokter kami yang luar biasa gitu. Dokter spesialis. Nah terus Febri. saya baca-baca nih ya profilnya Kak Alwen ini dengan tim ini kan apa namanya USG-nya ini pemeriksaannya ini gratis. Nah gratisnya tuh gimana tuh? Nah, jadi kita tuh mikirnya gini, yang Syaratnya apa aja? yang kita mau sasar itu kan memang pada dasarnya tidak mampu. Tidak mampu, oke. Jadi sebelum ketemu bagaimana konsep USG ini, ada ceritanya nih Mas. Gitu. Gimana? Jadi waktu kita berbagi berkah itu ke salah satu daerah, Iya. saya ketemu dengan seorang ibu. Kalau ketemu kan kita biasa basa-basi ya. Basi banget. Basi banget gitu kan. Kak, udah berapa bulan hamilnya gitu kan ya, dia bilang udah 6 bulan gitu. Jadi saya karena sering dengar USG gitu, udah USG gitu. Dia nggak jawab Mas. Nggak jawab. Jadi dia nggak jawab itu, dia cuma bilang, aku ini ada duit 10.000 katanya. Tapi 10.000 ini pun masih bingung mau beli odol gigi atau telur. Saking susahnya ya. Iya, jadi kan kita bisa ngebayangin gitu. Hari ini dia sedang berpikir kalau dia membeli telur, otomatis kan gosok gigi. Nggak usah, Nah, beli odol gigi berarti otomatis dia nggak makan pada malam itu. Itu untuk dirinya tok. Si baby gimana? Baby. Ya kan, Padahal udah 6 bulan tuh ya. ya kan? Nah, berarti wah ini problem banget nih. Terus saya cek lagi, sebenarnya idealnya USG itu berapa kali sih dalam masa kehamilan gitu kan? Ternyata kita diskusi sama dokter. Minimal 3 kali gitu. Jadi di awal, supaya tahu ini
beneran hamil atau enggak, Iya, atau hamil jangan anggur hamil-hamilan gitu. gitu Kan ya. gitu kan sering kan. Hamil-hamilan. Gitu. Gitu. Terus ketika sudah berjalan kemudian dilihat apakah anaknya cukup gizinya, ukuran kepalanya, lengannya gitu kan. Di ujung apakah sungsang atau tidak. Nah, itu kan penting, terus air ketubannya cukup atau tidak gitu. Nah, ya, jadi kita ngelihat itu kenapa nggak kita coba yuk kita kerjain. Insya Allah kalau ditanya ke kita apakah kita yang pakai alat, kita nggak pakai alatnya gitu ya kan. Gitu. Tapi akan banyak orang yang menggunakan alatnya. Nah berarti sekarang udah berjalan dan udah dinikmati oleh masyarakat Medan ya. Alhamdulillah. Jadi kita itu menitikkan beberapa lokasi yang paling tinggi tingkat itunya dulu. Datanya tadi udah kumpul kan udah tadi kekumpul. kan. Jadi kita bikin di titik Deli Serdang nih yang paling banyak di mana, di Serdang Berdagai yang di mana gitu. Nah kita kelilingin. Oh gitu. Dan ini kerjasama sama pemerintah setempat atau Dinkes. Berarti kan leading sektornya adanya di Dinkes ya? Saya sebenarnya nggak enak nih kalau ngomong kayak gini. Oh gitu. Karena proposal kita 2 tahun yang lalu juga belum ada jawaban. Oh belum. Nah itulah gunanya perjuangan ya. Jadi kalian mikirnya banyak kisahnya ya. Iya, mikirnya gini sih Mas. Tapi ya saya banyak ketemu ya dengan para penggiat-penggiat sosiopreneur, penggiat-penggiat yang dia melakukan totalitas gitu ya, melakukan suatu gerakan. Itu memang rata-rata berawal hampir semuanya itu gerakan sendiri. Itu nilainya tuh value-nya di sana. Nah tapi ketika udah aksi nyatanya terlihat, adalah 1, 2, 3, 4 yang memperhatikan. Tapi makanya jangan patah semangat. Terus berjuang. Nah sebelum nanti ya, saya pengen tahu lagi tuh di tempat Kak Alwen itu, berarti concernnya salah satunya itu ya, terkait masalah stunting, gizi buruk, terus juga masalah rawan kematian berarti tinggi juga ya? Ya, kalau untuk ibu dan anak itu berdasarkan hasil yang kita pantau juga, sebenarnya kematiannya itu bisa terjadi kalau beliau nggak tahu tuh kalau si anak itu dalam kondisi yang tidak gizinya kurang itu yang menjadi rawan bagi beliau. Iya betul. Dan tadi ya gimana dia mau juga memperhatikan kesehatannya buat dirinya ataupun buat anak yang lagi dikandung, orang buat makan sehari-hari aja kan belum cukup gitu ya. Nah ini menarik, nanti saya yakin Kak Alwen pasti banyak juga apa yang sudah dilakukan. Nah kita geser dulu ya. Siap. Kita geser ke sama Unia. ini lebih ngeri nih gerakan ini. Nah ini Univera. Saya baca di profilnya Univera itu dia buat gerakan ke masyarakat juga, tapi konsennya ke sampah. Nah, bagaimana spiritnya sampah ini jadi ada nilainya. Nah, namanya kalau nggak salah Gunung Mas ya, Univera ya. Nah, bisa Gunung cerita Mas. nggak awal gerakan itu sampai sekarang perjalanan seperti apa sih dinamikanya gitu? Seneng banget nih mau cerita, mumpung ada kesempatan. Perlu tisu nggak? Perlu tisu? Enggak lah, batal puasa. Jadi nyambungin Gimana? tadi Mas Dara, nyambungin tadi kan dari spirit nabung. Ternyata 20 perempuan yang sekitar rumah orang tua saya kita undang nih untuk ngobrol. Pertemuan pertama gagal, yang datang cuma 2. Pertemuan kedua ya gak beda-beda banyak deh, 4 datang. Saya mikir lagi nih gimana caranya ibu-ibu ini mau datang. Nah, isu yang paling enak itu dibahas adalah pinjaman. Ya, jadi saya bikin isu. Ayo kumpul di rumah saya, ada pinjaman 1 juta tanpa dikembalikan. Wih, semangat dong, segambreng dong. Datang 20 perempuan. Iya, tapi saya jelasin di sini tidak ada pinjaman. Tapi saya mau edukasi gimana caranya kita nabung. Nah, jalan itu ya, terjebaklah 20 perempuan gitu ya. Terlibat dengan sadar ya. Dengan sadar dia. Dan nggak setengah sadar jadi. Akhirnya mereka punya komitmen untuk nabung. Dan memang gini ya, Kak Alwen dan Mas Bara, saya ngeliatnya gini, kegiatan sederhana walaupun kita muat secara sosial, kita memang harus mulai mengedukasi masyarakat untuk bertanggung jawab ya. Contoh kayak nabung ini kan diantara mereka itu bilang gini, Bunda Vera ini kan nabung nih, nanti Bunda Vera yang jalan ke rumah saya ya ambil uangnya gitu. Terus saya bilang, yang mau punya impian siapa? Saya. Yang mau punya uang tabungan siapa? Saya. Berarti ibu jalan ke rumah saya. Nah, langkah-langkah itu menjadi doa supaya nanti tabungannya banyak gitu. Jadi aku punya treat jam 9 buka,
jam 12 tutup. Di rumah, jadi Di mereka rumah, datang. datang. 3 jam aku luangin waktu, mereka bisa datang. Kalau nggak pakai jam, rempong Enggak, ya. iya. Lagi masak gitu kan diketok Iya, gitu. begitu. Jadi disiplin. Nah, dari yang pertama itu kita terkumpul tuh cuma 100.000. 100.000 karena nabungnya cuma 1.000, 5.000 gitu. Ya. Nah, 100.000 itu langsung aku puter untuk dagang nasi uduk. Untuk beli beras dan minyak. Oke. Nah, berjalan kegiatan, ternyata infonya udah banyak nih yang terinfo di wilayah mau nabung. Nah, ada satu ibu, dia ke rumah. Saya sebenarnya pengen nabung, tapi saya nggak punya uang. Spontan saat itu saling bilang, ya udah ibu bawa sampah aja. Bawa sampah aja. Iya. Oh, itu Spontan. programnya belum ada tuh ya. Oh. Bawa sampah aja. Diapain sampahnya? Saya cuma mikir gini. Udah lo bawa sampah, karena setiap pagi nih kalau kita nyapu depan rumah, lewatlah itu yang bawa karung kosong. Betul. Ntar sore pulang lewat karungnya kok penuh, Udah gitu ya. Bener. Terus nanya itu apaan? Pernah ngomong masalahnya. Ada kardus, ada botol. Betul. Ini jadi duit Pak. Iya dong. Nah, karena ingat itu langsung bilang, yaudah ibu bawa sampah gitu. gitu. Itu aja. Nggak tahu juga mau diapain gitu kegiatannya. Bawa sampah, setelah ngomong itu bingung. Sampah mau diapain ya? Searching lah by Google, tanya-tanya. Akhirnya ada yang bantu juga untuk menginformasikan bahwa ibu bisa bikin bank sampah gitu. Tahun 2014 saya cari, ketemulah dengan Pak Aulia waktu itu 2014. Nah, akhirnya kita bikin bank sampah tuh, bikin bank sampah secara otodidak ya. Kita lakukan pilah segala macam. Itu pun belajarnya lumayan lama tuh, 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu kita ada gerakan namanya Jumat Bersih. Jumat bersih Itu setiap Jumat pagi kumpullah relawan yang 10 orang ini, kita dorong gerobak. Gerobak sampah keliling di RW saya, di RW 2 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung. Dapil kayaknya nih. Ini udah langsung ya, keliling pakai toa. Jadi saya tugasnya pakai toa. Lalu ada yang tugasnya dorong gerobak, ada yang tugasnya bawa. Saya sambil ini nih ngebayangin suasananya. Tolong dibayangin ya. Ada yang bawa timbangan, ada yang bawa tali sama gunting. Karena nanti setelah ditimbang kan langsung masuk gerobak. Jadi kita keliling jam 9 start, menjelang Jumat jam 11 kita pulang. Nah, itu kita petain per Jumat itu 1 RT atau 2 RT. Jadi begini, ayo sampah. Nah, itu di situ kita edukasi tuh keluarga, dipilah ya Bu, supaya nanti bisa jadi tabungan. Habis dari tabungan nanti ibu bisa pembiayaan untuk usaha apa? Nih gorengan, nih nasi uduk, nih minuman kayak gitu. Nah, itu kita lakukan setiap Jumat. Kalau berangkat gerobaknya kosong. Pulang 300 kilo. Dan itu tapi kita setahun ya. Setahun edukasi ke masyarakat. Ya tapi balik lagi sama permasalahan kita ya. Kalau kita buat kegiatan itu, kata Mas Bara, ada dulu deh, nanti baru. Ibaratnya kita bikin kebun bunga, ntar kumbangnya datang sendiri. Bikin dulu. Nah, caranya garap gimana itu, tanahnya segala macam. Nah, bikin bank sampah ini pun awalnya udah langsung coba cari pemerintah yang mana sih yang bisa dukung. Akhirnya ketemu lah Sudin Kebersihan, masih Sudin Kebersihan waktu itu kan. Leading sektornya. Iya, cuma memang untuk akses ke situ kan juga nggak semudah itu, Mas Bara. Akhirnya ada pendekatan-pendekatan, tapi dilalahnya ketika lapor ke Pak RW, Pak RW, saya mau bikin bank sampah gitu. Alhamdulillah katanya. Kenapa Pak? Sebenarnya kita bank sampah udah ada Bu Vera, cuma ini bank sampah ABS. Asal Bapak senang gitu. Kegiatannya nggak ada. Yang penting kalau dari atasan ada bank sampah nggak ada. Jadi begitu disupport begitu ya senang aja, didoain. Nah, dari mulai kita kegiatan itu setahun terkumpul 80 nasabahnya. Untuk yang nabung dan untuk yang isi sampah. Lumayan tuh Mas Bara, setiap minggu kita buka. Kalau nabung sampah itu setiap hari Minggu. Kalau nabung uangnya Rabu. Iya, jadi dibikin giliran. Kalau Minggu jam 9 sampai jam 12 sama. Jadi mereka bawa sampah. Kalau datangnya jam 8 ya kita suruh pulang dulu. Nah, dia bawa sampahnya gitu. Itu dominan apa aja tuh? Jadi waktu itu karena belajarnya itu tentang bank sampah, kan bank sampah itu mengedukasi sampah-sampah kering. Bukan sampah rumah tangga. Bukan sampah rumah tangga, sampah kering. Ya gitu ya.
Tapi memang berjalannya waktu kita ketemu dengan sampah-sampah basah, B3. Di situ akhirnya naik kelas kita belajar. Sampah kering itu juga kan jenisnya ada 15, ada 18. Itu itemnya harus kita hafalin. Dan ternyata bikin bank sampah nggak semudah itu juga. Karena kita harus jualnya kemana. Terus kalau jual nggak ada kendaraannya, bisa nggak sih yang itu ambil ke kita? Akhirnya kan saya negosiasi tuh, cari keliling lapak-lapak terdekat untuk dia bisa ambil ke tempatnya, ke tempat bank sampahku. Dulu namanya Bank Sampah Kerabat Pulau Kambing, bukan Bank Sampah Gunung Mas. Jadi harapannya sekarang bukan gunung sampah yang hadir, Gunung Mas ya. dari sampah jadi Gunung Mas. Dulu Kerabat Pulau Kambing karena spiritnya namanya Kerabat Pulau Kambing tuh supaya ya kekerabatan di Pulau Kambing lah ya. Nah bergantinya ya 2021 lah jadi Bank Sampah Gunung Mas. Karena kita punya program itu tukar sampah jadi emas waktu itu. Gimana tuh? Jadi 2017 kita punya program waktu itu dapet CSR-nya. Sebut merek boleh? Boleh dong. Boleh. Antam Logam Mulia. Okay. Jadi kita 2014 itu aku setiap hari bersurat itu. Bukan setiap minggu lah. Kayak Kak Alwan juga bersurat gitu. Ini 2 tahun gak disupport. Tapi alhamdulillah aku di tahun kedua disupport. Itu dibaca lah suratku. Itu minimal dibaca aja udah seneng kan. Di telepon akhirnya Bu Vera butuh apa sih sampai telepon sampai kirim surat tiap bulan sampai segini surat Bu Vera gitu. Asik gitu ya. Itu emang gigih banget kita ya. Nah, di 2017 kita bikin konsep tuh Mas Vera gimana caranya sampah tadi jadi emas logam mulia. Karena pandangan-pandangan mohon maaf nih keluarga menengah ke bawah untuk bisa punya emas logam mulia adalah impian yang nggak mungkin. Iya. Emas nggak mungkin. Tapi kita bikin dari sampahnya setor, terus nanti kita konversiin ke rupiah. Nah sudah cukup, jadilah emas. Gong pertama tahun 2017 karena makin masih semangat kali ya, atau mungkin karena gerakan juga masih oke, kita sampai 1.800 gram. Masya Allah. Semangat tapi itu antusias banget ya wawang mereka gitu ya. Akhirnya ya, itu bagus. Cuma balik lagi ini kan perlu maintenance ya. Maksudnya gimana caranya masyarakat tetap tahu. Ya balik lagi kita di kegiatan koperasi memang tetap ada kegiatan marginnya juga tapi tipis ya, dikit banget. Nah untuk perluasan dan kita kerjasama dengan didukung Antam, harapannya sih sayapnya lebih lebar tapi supportnya juga ini diperpanjang gitu ya. Tapi tetap harus gerak sendiri Mas Bara. Akhirnya kita untung datang COVID. Untung. Maksudnya pas COVID datang disitulah tahun lalu kegiatannya untuk ya nyimasan langsung namanya nyimas tuh Mas Bara. Apa tuh? Nyimpan emas. Aduh, nyimpan emas. Jadi artinya kita punya konsep. Nah, kalau dia tadi yang ke dikonversi dari tabungan ditukar ke logam mulia emas. Nah, dia banyaknya jadi masyarakat ini ibu-ibu ini sampahnya apa aja tuh jenisnya? 5 besar ya. Apa? Prestasi sekolah 5 besar ya. Buat kita tahu juga nih teman-teman PKS. Kardus, botol plastik, gelas plastik, buku dan kertas putih. Buku maksudnya? Buku sekolah kayak LKS. Itu kan LKS banyak sekali pakai ya. Karena kita pernah juga ke satu sekolah itu. Dia tiap hari ya? Apanya? Enggak, maksudnya itu banyak. Kuantitinya banyak. Mungkin bisa jadi karena ini udah jadi gerakan ya, mungkin sampah tetangga juga dianya kumpulin. Harapannya ya, begitu Mas Bara. Gitu kan? Karena harapannya satu bawa satu. Jaduh, MLM banget ya. Maksudnya kalau kita bukan satu bawa satu bawa 4, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kalau mereka nggak mau dibawa, berarti sampahnya diambil. Oh gitu. Tapi balik lagi mentalnya kuat nggak? Karena gini banyak juga yang ini juga bank sampah juga bilangnya gini, saya nggak mau bikin bank sampah karena nanti jadi kayak rivalitasnya pemulung gitu. Ya kalau kita di Bank Sampah Gunung Mas cuma bilang gini, pemulung adalah profesi. Tapi kalau Bank Sampah Gunung Mas, bank sampah ini adalah sebuah kegiatan yang peduli kepada lingkungan supaya di situ kalau Mbak Alan tadi kan stunting. Kalau kita lebih kepada lingkungan supaya bersih, supaya nggak ada DBD lah ya, demam berdarah, supaya nggak ada genangan dari sampah, terus dikumpulin. Ya balik lagi ya, ini masih perlu ini Mas Bara, perlu apa sih?
berkelanjutan untuk Berkelanjutan. edukasinya, walaupun di TV Ya. udah dikasih peringatan bahwa buang sampah denda 500.000, Nggak pengaruh juga Gak ya. ngaruh. nggak ada ngaruhnya, jadi tetap aja gitu volume sampah Nah, yang kita jadi hasilkan. berarti di lingkungan di Jakarta Timur itu sendiri Iya. pas dipanggilnya ternyata pas kemarin saya ke Alwen udah main ke tempatnya. kesini. Dipanggilnya Bunda. Iya. Jadi sekarang Bunda Iya, aja iya. lah. Jadi itu lagi, Tua jadi banget. lagi itu bunda. Oh, pada banyak tuh anak-anak Iya, remaja milenial ke yayasannya belajar PKL segala macam. Manggilnya Bunda semua. Jadi kita panggil Tua Bunda aja ya. lah. Nah, Bunda Vera, jadi di yayasan, nama yayasan berarti ini Pulau Kambing. Pulau Kambing. Nah, nama Gunung Emas itu ininya. Nama kegiatan bank kegiatan sampah. bank sampahnya. Nah, di Iya. Yayasan Pulau Kambing itu kan pas saya lihat kan bukan hanya kegiatan masyarakat itu nyetor sampah. Iya. Yang saya perhatikan tuh menarik banget Kak Alwen. Jadi basis sosialnya, dampak impactnya tadi dia diedukasi juga koperasi ya, diwadahin Iya. koperasi. Nah, sama-sama kita ketahui kan kalau koperasi ini kan kalau dikelola dengan baik kan itu luar biasa Iya, ya. bagus. Iya, Nah, ada betul. koperasi, terus ada juga anak-anak itu edukasi ya, visit ya ke WA, sana ya. wisata Nah, itu edukasi. apa aja itu wisata edukasinya? Wisata edukasinya ya itu Mas Bara, belajar tentang bank sampah, Milih-milih sampah. hidroponik, bukan milih sih, cuma kita beritahukan gimana caranya sampah basah Basah. dan kering, Oke. lalu mereka harus apa gitu. Nanti memang ada prakteknya, prakteknya lebih kepada label, tutup dan si botol Oke. atau buku covernya dan dalamnya. Jadi kenapa harus begitu, supaya kalau buku sudah terpisah bisa dilebur karena Dilebur. cover dengan dalamnya itu beda jenis. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau wisata edukasi itu baru nongolnya 2017. 17. Kalau dulu kan nggak punya kantor. Betul. Mas Bara datang itu udah ada kantor tuh. Dan itu mengharu biru kisahnya. Itu penuh air mata itu. penuh air mata itu, penuh apa? Nah, kalau koperasinya Koperasi lebih kepada tabungan ya, simpan pinjam, pinjam tadi. UMKM, Sudah berapa itu pendampingan. Sebelum Covid 1.600 1.600 tersebar di di berbagai kecamatan Berbagai karena kecamatan, kooperasinya ya. udah kooperasi nasional. nasional. Ya kooperasi nasional, tapi ya masih juga kita Terus kemarin ini ya, pas lihat ke sana juga ada hidroponik tuh ya. Iya, Nah, itu apa tuh hidroponik tuh? itu kalau ceritanya gini, waktu kita bikin bank sampah, Bank sampah. kan nasabah datang bawa sampah, ternyata dia sampahnya kecampur sama sampah basah, Oke. kan ribet nih. Ribet. Mikir-mikir, bikin lubang resapan biopori. Nah kebetulan di Pulau Kambing itu wilayahnya wilayah industri, ada kawasan industri, terus warganya 80% industrinya furniture. Tingkat polutannya itu di situ tinggi. Nah, gimana caranya kita bisa nanam? Nah, 2014 sudah dicoba nih, nekat-nekat undang Putri Indonesia. Datang tuh. Ini Putri Indonesia kayaknya nggak waras nih datang. Datang, dikasihlah 200 pohon kayu. Kayak mahoni, kayak gitu-gitu lah ya. Berharapnya tumbuh. Saya kasih Pak RW tanam. Alhamdulillah 2 minggu mati semua. Oh, Iya. kayaknya struktur Karena tanahnya. Nggak cocok ya. tanahnya itu udah banyak zat-zat itu furniture. Makanya aku bilang di 2014 kita punya ide nanam sayur aja dari bentukannya hidroponik. Itu juga searching tuh gimana caranya karena tanah udah nggak bisa. Terus pakai media botol juga. Kalau sekarang kemarin kan lihatnya hidroponik udah pakai itu paralon ya. Paralon. Kalau dulu pakai tutup botol, pakai botol Botol ini. gelas gitu ya. Gelas. Iya. Begitu panen mau panen malamnya hujan tidur semua nggak jadi panen. Nah kayak gitu awalnya hidroponik dari situ supaya harapannya lingkungan di Pulau Kambing wilayahnya lebih sehat karena pohon-pohonnya biar banyak. Tadi kan nyambung nih stunting ya. Stunting itu secara itu nggak disadarin ya Iya. sama kita-kitanya, apalagi kita nih yang di Pulau Kambing tingkat polutannya tinggi. Artinya tingkat polutan tinggi wilayahnya. Jadi bayi 0 sampai 1 itu masih lucu-lucu, menggemaskan gitu ya, gemuk-gemuk gitu. Nanti udah 1 tahun ke atas itu sebenarnya ibu-ibunya harus sadar. Mereka anaknya tetap makan biasa, normal gitu tapi badannya lama-lama kok mengecil, nggak tumbuh ya. nggak tumbuh. Tapi kalau kita bilang iya ini stunting, coba dari periksa, itu menolak. Iya. Enggak, anak gue mah sehat gitu. Nah itu masih ke gap ya untuk kita mengedukasi. Dari Pulau Kambing itu ya itu tadi gimana edukasinya
ke masyarakat. Nyambung sih sama materinya Nah, beliau kalau nih. di Yayasan Pulau kami sendiri, Bunda Vera dibantu berapa tim nih? Sebelum COVID kita ada 20 relawannya. 20, oke. Iya, habis Relawannya COVID. ya. Iya, habis COVID habis karena balik lagi ya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu saya juga harus berpikir bagaimana menghidupi mereka, menghidupi teman-teman. Kan nggak mungkin juga sosial terus gitu ya, harus ada income paling enggak ya buat makan siang lah gitu atau buat bensin. Tapi pas COVID kan sampah juga kita akses kemana-mana kan tutup. Sekolah tutup. Terus UKM semuanya terjun bebas. Jadi koperasi pun ketika kita ngelontarin modal untuk ngembalinya juga sampai saat sekarang juga masih berjalan Mas Bara gitu. Ya, Dan gitu. relawan ini menarik juga Sekarang karena ini ya. Relawan ini juga gabung di Yayasan Pulau Kambing karena dia tergerak awalnya juga jadi nasabah. Iya, jadi Bank nasabah Sampah ya. bank sampah. Akhirnya belajar deh. Akhirnya kita semua sertifikasi di Azik. Dan sampai akhirnya kiprahnya berjalan berarti dari tahun startnya itu 2014 sampai akhirnya dapat Kalpataru ya. Kalpataru 2017. Boleh dong kasih aplaus. Kalpataru dari DKI ya. Iya. Waktu itu gubernurnya siapa tuh? Bapak Anies Baswedan. Kampanye nih, Tolong, kampanye. Pak. Nanti saya kirim ke Pak Anies nih. Pak. Ini kayaknya minta dikunjungi lagi. Oh jadi dapat Kalpataru tuh. Iya. Kategori perintis lingkungan Pak Anies. 21 November 2017. Ingat Jadi puncak diapresiasi lah. Bisa Iya. katakan itu luar biasa lah ya. Luar biasa, diapresiasi. itu kaget juga itu. Dan kemarin akhirnya kita temuin dia dengan Pak Anies. Gemeteran. Wah, mau ngomong Masih apa ingat nih? ya? Ya Allah. Nah, nanti sebelum kesana, luar biasa. kita geser dulu nih ke Kak Awen nih. Nah, saya tadi kan saya tuh sambil ngebayangin ya, karena saya juga pelaku ya. Pelaku apa Mas Bara? Melakukan pemberdayaan. Oh, iya. Jadi memang pokoknya penuh perjuangan lah, kebayang lah saya. Nah, Kebayang. mudah-mudahan dengan kita sharing ini banyak teman-teman juga terinspirasi dan tergerak juga untuk melakukan sesuatu di lingkungan. Amin, Saya amin. ingat Pak Sehu, kenal Iya. Pak Sehu kan? Iya. Belum ketemu sih, cuma belum lihat ketemu. gambarnya sering. Oh, gambarnya sering. Pak Presiden kapan kita ketemu? Sebentar lagi. Ada. Ada Pak Presiden Mau sebentar foto lagi. dong ah. Pak Sehu itu pada saat dia terpilih menjadi presiden PKS, beliau langsung mencanangkan 8 gerakan politik PKS. Ini bukan iklan ya, Iya. tapi saya Emang iklan nggak apa-apa juga Mas iya. Bara. Nah, ini ada buku nih Iya. yang ditulis oleh Pak Sehu, PKS politik PKS 2024. Nah, di salah satu poinnya itu di bagian kedua. Pertama itu politik kebangsaan. Nah, yang di poin keduanya adalah politik pemberdayaan untuk kesejahteraan. Nah, makanya saya undang hari ini Bunda Vera, Kak Alwen karena nyambung. Tolong kesini Uni aja ya. Oh, ini ya. Nah, sini Bunda, sini Kakak. Bunda kok. Kayak kita bawa anak ya. Nah, Uni. Nah, saya karena pada saat ngelihat aktivitas biografinya Uni Vera dan Kak Alwen, ini inline nih dengan narasinya Ustadz Presiden Pak Ahmad Sehu. Kita panggilnya biasanya kalau Ahmad Sehu itu Asyik. Ustadz Asyik. Oh, Ustadz gitu. Asyik. Ustadz Oke, Asyik. siap. Asyik itu singkatan Ahmad Sehu. Ahmad Sehu. Nah, biar semuanya asik. Asik. Nah, Ustadz Asyik ini menyampaikan di beberapa pertemuan gitu ya, safari beliau ke struktur gitu ya, lakukan politik pemberdayaan. Karena kalau kita hanya sekedar politik transaksional, itu nilainya kurang. Yang paling penting kan kita melanjutkan sebuah ilmu yang memang itu menjadi edukasi buat masyarakat. Dan itu pasti namanya udah berbicara edukasi, waduh berat banget, capek gitu ya. Nah, tapi data dari Ustadz Asyik ternyata banyak juga di lapangan yang melakukan politik pemberdayaan. Itu impact-nya luar biasa ke lingkungan gitu. Nah saya pengen dengar. Yang saya dengar di biodata, ternyata Kak Alwen Baca sendiri- kali, denger biodata, Oh iya. denger radio. Nah, yang saya lihat ternyata yang menarik nih, Bunda Vera, Uni Vera. Kak Alwen ternyata selain melakukan politik pemberdayaan, sudah melakukan ya beberapa Iya, tahun ini. udah. Akhirnya dia memutuskan
untuk berjuang bersama PKS, betul nggak? Iya, betul. Nah itu gimana? Bisa cerita nggak kenapa akhirnya bergabung dengan dan diminta ya, bukan kader kan awalnya ya, Iya. diminta ya. Ini kan menarik gitu kan. Nah kira-kira bisa cerita nggak tuh singkat kenapa akhirnya milih ke PKS? Iya. Sebenarnya ini terkait dengan apa yang disampaikan Mas Bara tadi. Ada politik pemberdayaan dan wujud dari sebuah politik kebangsaan itu sendiri adalah pemberdayaan. Karena kalau kita mencintai nggak cuman hanya dengan kata, tapi dengan aksi nyata. Asik. Ini quote of the day nih. Bisa buat diposting ya. Jadi quote ya. Terus. Nah, jadi salah satu yang membuat saya akhirnya memutuskan PKS adalah, jadi kan banyak nih partai, dan kita melihat gerak-gerak yang ada di daerah begitu ya, kemudian di pusat gitu. Jadi poin pertama saya dalam memilih adalah melihat yang mana yang paling dekat dengan rakyat. Nah, karena kita itu berjuang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita berjuang untuk masyarakat. Nah, karena kalau itulah yang mungkin sering, apalagi teman-teman muda ya, kenapa akhirnya lebih banyak apatis dengan kondisi politik negeri ini, ketika mereka melihat orang-orang yang sudah duduk, mereka akhirnya tidur. Gitu. Nah, gitu kan? Kenapa tidak banyak yang melakukan sebuah gerakan pemberdayaan? Nah, jadi kita kan harus memilih nih, apalagi kalau saya anak ilmu politik, Mas. Oh gitu. Ya, jadi mungkin kuliahnya. Iya, saya jurusan ilmu politik Universitas Sumatera Utara. Bergetar ngeliat kondisi gitu. ini ya masyarakat. Cuman mungkin ini ya stepping ininya, memasukinya berbeda dengan teman-teman. Teman-teman ketika dari kampus sudah ada yang terjun seriusan di politik gitu kan. Kalau saya merasa mengerjakan yang pertama adalah bagaimana kita cukup secara finansial. Nah, salah satunya dengan dunia wirausaha. Kalau sekarang mungkin dikenal dengan orang mengatakan sebagai dari sisi ekonomi politik. Seperti itu. Jadi kita sudah menemukan angka cukup kita, kemudian kita harus bisa berbagi kepada banyak orang, dan mungkin saat inilah waktunya kita untuk melakukan dalam hal yang lebih resmi, kemudian lebih terstruktur, lebih masif, dan lebih luas kebermanfaatan. Aduh, boleh dong tepuk tangan dong. Saya takut nih. Nah, tapi selain alasan tadi kan ya kita menyadari lah, toh juga walaupun saya juga udah lama di PKS ya, sebenarnya PKS juga mungkin juga bukan salah satu partai yang terbaik ya, karena masih ada lah kekurangannya, masih ada juga nilai-nilai perjuangan yang harus dijaga gitu ya supaya tetap konsisten gitu ya. Kira-kira harapan dari Kak Alwen sendiri terkait dengan PKS, dengan terutama anak muda ya, karena Alwen ini masih muda nih, Kak Alwen nih kelahiran tahun kalau nggak salah 86 ya. 85 saya. 85 tuh, 85. Ya ampun, Kira-kira apa jauh tuh beda kita ya. harapannya tuh? Harapan lain untuk ini Untuk PKS terutama ke anak-anak muda dan dalam hal mengedukasi terkait politik pemberdayaan tadi. Iya. Jadi mungkin di lapangan anak-anak muda dan perempuan hari ini merasa bahwa mereka hanya sebagai objek. Ya, ketika menjelang pemilihan, mana nih suara anak muda, mana nih suara perempuan, nah terus mana nih suara UMKM gitu, nah, petani, nelayan gitu ya. Tapi begitu selesai pemilihan, mereka pun sering terlupakan. Nah gitu. Nah sehingga harapan terbesarnya adalah PKS ini mampu membuat sebuah gerakan, kalau dikatakan perubahan mungkin bukan perubahan ya, karena ini sesuatu hal yang umum, tapi komitmen yang sangat jelas bahwa PKS itu adalah satu rumah yang memang baik itu anak muda, baik itu perempuan, punya tempat yang sama, dan tujuan besarnya kita bukan untuk memperkaya diri, tapi memajukan negeri. Jadi harus sama-sama, sehingga kalau kita di lapangan tuh selalu mengatakan satukan hati, membangun negeri. Udah dapet 3 kita quote buat di ini Instagram sama Facebook nih. Nah, saya teringat ya Univera Kak Alwen. Karena saya sering dampingin Ustadz Presiden, Ustadz Asik ke beberapa daerah, ke seluruh Indonesia. Itu luar biasa loh, banyak kader-kader PKS sendiri udah melakukan politik pemberdayaan. Dan yang menariknya PKS tuh ngasih ruang banget, terutama ya karena kita kedatangan tamu-tamu perempuan, dan itu dibuktikan di eranya Ustadz Sehu sekarang kuota untuk politik, untuk menjadi caleg legislatif itu kita menyiapkan 30%, dan itu jadi sebuah keputusan yang disambut gegap gempita oleh struktur PKS seluruh
Indonesia gitu. Jadi setiap dapil itu kuota 30% itu harus terpenuhi. Kalau enggak ya harus terpenuhi gitu kan. Nah, itu kan konkret berarti ya. Ukurnya nih fardu ain deh. Yang tadi harapan Kak Alwen sebenarnya alhamdulillah tuh terjawab nih di sekarang. Makanya kita lihat banyak tuh caleg-caleg muda ya. Baik milenial ataupun ya kayak seusia Univera gitu ya. Kesannya betul banget. Nah, tapi itu salah satu bukti nyata kita lah bahwasannya yang tadi Kak Alwen bilang perempuan bukan hanya jadi objek dan hanya pelengkap administratif. Sekarang enggak, alhamdulillah. Pelengkap penderita gitu. Penderita gitu kan. Nah, saya ketemu di beberapa daerah itu menarik loh. Jadi di PKS tuh ngasih ruang banget. Banyak orang bilang ya, kalau untuk terjun di politik, baik dia kepala daerah, eksekutif maupun legislatif harus punya uang. Betul nggak? Itu kan kayak gitu kan, harus punya uang, punya modal dan lain sebagainya. Nah ini saya nemuin di Sulawesi, di Serang ada kader PKS dan ada orang yang bukan kader PKS tapi dia suka dengan PKS, nyalek lah melalui PKS. Nah dia nggak punya, kalau dikatakan ukurannya uang, nggak punya, dari keluarga sederhana tapi dia sudah melakukan politik pemberdayaan. Bahasanya Ustadz Presiden tadi nih yang di buku ini kan, dia ngebina masyarakat gitu ya, ada yang guru les, dia memotivasi di daerahnya itu untuk kuliah negeri, untuk menjadi SMA masuk favorit di wilayahnya. Nah, masyarakat tuh seneng. Nah, karena nih anak siswa ini punya orang tua, nah, orang tuanya kan seneng nih, anaknya diajarin pinter, gitu, jadi dapat motivasi kuliah negeri. Betul. Nah, pada saat si anak ini nyalek dari PKS, luar biasa. Allah takdirkan jadi provinsi lagi, bukan DPRD. Karena apa? Dia waktu kampanye APK-nya tuh minim, nggak banyak. Kalau politik waktu pada saat caleg kan mensotnya kan harus APK penuh di pohon, kalau pohon kurang tiang listrik gitu kan. Nah, trotoar. Nah, maksud saya dia kepilih nih Kak Alwen Univera, terpilih jadi anggota DPRD provinsi dengan APK yang sangat minim dan sekarang luar biasa melakukan politik pemberdayaan nggak hilang, malah dampaknya lebih luas. Nah, berarti kan terbantahkan tuh bahwasan kalau politik harus punya uang banyak, terbantahkan. Ini anak masih muda, masih usia di bawah 30, terpilih dengan model yang sangat minim tapi dia sudah melakukan politik pemberdayaan. Nah, kira-kira menarik gak nih kita kupas nih? Menarik. Ini kebetulan yang hadir di saya, ini sekalian promo nih ya buat dapilnya ya. Ternyata saya juga baru tahu juga Univera dicalekkan oleh PKS di dapil mana? Cerita dong. Di dapil 4. Dapil 4 tuh mana aja? Jakarta Timur. Kecamatan Cakung, Pulau Gadung, Matraman. Matraman. Iya. Nah, kembali kayak pertanyaan ke Kak Alwen tadi. Kenapa kok akhirnya PKS, kan harusnya banyak partai lain tuh. Takdir. Bukan. Sinetron banget bukan. Kayak sinetron Indosiar ya. Kenapa tuh? Jadi interaksi awalnya. Awalnya itu sebenarnya saya diajak sama Bang Zulhak main ke DPD, ketemu dengan Ketua DPD PKS di Jakarta Timur. Ustadz Ikrar. Nah, terus beliau tanya kegiatannya apa aja Bu Vera, saya jelasin. Wah, ini yang beda nih gitu. Yaudah nanti Pulau Kambing, Pulau Kambing tadi semuanya dijabarin. Terus kata Ustadz Ikrar, yaudah nanti dampingin itu ya salah satu alek kita untuk Sosperda gitu. Asik nih gitu ya. Nah, akhirnya ada Ustadz MTZ. MTZ tuh siapa? Muhammad Taufik Zulkifli. Sapa dong biar kita kirim. Ustadz Muhammad Taufik Zulkifli. Makasih ya cemplung deh ke sini. Nah, dibawa sama beliau untuk ngomong tentang Sosperda yang terkait dengan sampah di beberapa titik gitu. Nah, udah setahun diajak ditenteng gitu. Muter tuh ya berarti muter di mana-mana titiknya 3 kecamatan itu. Akhirnya sampai di suatu masa WA. Ini mau diisi enggak? Apaan yang diisi gitu. Padahal lah caleg tat gitu. Mau enggak kirim gitu. Buku tabungan iya, kirain mau ngisi buku tabungan saya gitu. Mau ya gitu. Oh gitu. Aduh Tat, ini yang tadi Mas Bera, Tat modal saya itu doa dan usaha nih. Betul, gitu kan. Udah gak apa-apa, isi aja.
pokoknya kita akan tampil sama-sama. Lah, ternyata Ustadz juga kan incumbent, terus juga tahun ini masih terus ya. Terus kenapa dengan PKS? Sebenarnya gini, temanku itu udah salah satu Alek juga di Sukabumi, teman SMA. Oh, dari PKS. Oh gitu. Jadi sering-sering ngobrol. Kebetulan istrinya teman sebangku di SMA. Jadi kita kan sama-sama, ya dulu cerdas ya. Dia Dan satu, kita saya dua tahu, gitu. Kita kan nggak akan nanya dia lulus SMA Iya, tahun berapa. Tenang aja. Dulu Kalau saya cerdas. mah sama Kalmen seumuran. Sedih banget gue. Saya kelihatan ini kok. Gitu. Awet muda kok. Awet. Nah, ngomong-ngomong tuh sama Ustadz Yusuf gitu ya, teman sekolah. Dia udah Alek nih ya? Udah sering kontak. Oh, lo di Sukabumi, lo dari mana? Dari partai apa, PKS? Terus ngelihat aksinya dia tuh emang setiap saat ada turun gitu. Maksudnya ya. kegiatan segala macam ada. Nah, termasuk juga dengan Ustadz MTZ. Beliau itu aktivitasnya memang menyambangi semuanya itu tanpa karena ada kegiatan swasperda aja. Misalnya tiba-tiba diundang. Saya juga kaget. Yang bikin saya kaget itu sebelum saya menerima pinangan beliau itu, ini agak sedih. Tolong musiknya agak melo. Backsoundnya. Enggak, ini beneran sedih. Kayaknya ini nih beda kan penyiar radio. Penyiar radio. Pantesan biasa depan mic gitu. Ya, tapi ini beneran sedih. Oh, ini nanti pakai lagu ini lah ya. Beneran sedih. Melly Guslo lah ya. Jadi sebelum pinangan Ustadz MTZ, mengharukan. Ayah saya berpulang. Oh gitu. Ayah saya berpulang di tanggal 8 Baru Juni. dong ya? Iya. 2000. Iya, baru kemarin. Iya. Nah, 2002. Yang saya kaget itu tiba-tiba Ustadz MTZ datang untuk menyolatkan ayah saya. Tuh kan saya mau nangis kan. Waduh, sedih nih. Terus. Itu benar sedih. Jadi saya kaget karena saya nggak tahu kan, saya lagi berduka, mana saya hitung yang nyolatin bapak saya gitu kan. Iya. Tapi begitu saya dapat gambarnya, saya kaget. Di jamaah terdepan ada Ustadz MTZ sendiri datang. Tahu dari mana kalau ayah saya nggak ada gitu. Iya. Saya juga bingung. Di situ saya mah, Masya Allah ya, sampai segininya tuh merinding kan saya. Jadi waktu saya kegiatan 2014 itu, ketika nanti kalau saya mati ada yang nyolatin nggak? Itu sama bapak saya diwujudkan, banyak yang nyolatin gara-gara MTZ datang. Iya. Ya Allah, begitu beliau minta, saya memang langsung langsung bilang iya, karena saya ngelihat ya. Yang beliau kerjain gitu ya. Betul. Tiba-tiba di rumah saya itu ada karangan bunga dari Ustadz MTZ datang duluan. Ibu saya langsung, karangan bunga dari anggota dewan, anak mama siapa gitu ya. Tuh kan nangis beneran kan saya. Beneran nangis, sedih aduh. Nah terus gak berapa lama datang lagi kiriman bunga dari Bu Anies, kiriman bunga Bu Anies dari DPR RI, kiriman bunga dari Pak Ikrar. Oh, jadi saya langsung kekeluargaan gitu langsung ya. Ini. Terus malamnya langsung datang kader. Yang saya juga nggak tahu nih kader dari mana gitu ya. Saya kader Bu, kader mana? Kader PKS. Masya Allah, tahu dari mana? Kami dapat info di grup gitu. Jadi kita mau Masya Allah. Di situ saya langsung, gila nih PKS. Memang pasti gitu ya. selalu banyak cerita ya. Gitu. Kenapa akhirnya kita berlabuh gitu Iya, ya. itu yang Walaupun bikin, tadi ya mungkin PKS juga belum sempurna gitu kan. Iya, mana ada yang sempurna Betul. sih. Karena berarti Betul, tadi betul. kalau saya bisa ambil kesimpulan, karena Univerna melihat anggota Dewan PKS, Gila, MTZ Ustadz MTZ iya. dan dia benar-benar totalitas di dapil Itu untuk saya sampai, ini bener Ustadz yang nyolatin bapak saya. Saya sampai, Masya Allah, saya nangis waktu. dan kalau Saya dia zoom tuh. terkait mengelola aspirasinya juga bagus banget ya di wilayahnya. Wah, kita itu diterima. Saya itu termasuk salah satu masyarakat yang bawel sama anggota dewan ya. Betul. Kalau punya satu nomor anggota dewan tuh tiap pagi saya salam, Assalamualaikum Ustadz, sehat. Kenapa? Ada apa lagi Bu Vera? Enggak, boleh nggak main ke Kebon Sirih gitu. Dan yang paling lucunya nih kayak cerita apa sih, dongeng ya. Saya ke Kebon Sirih diundang sama MTZ karena kan kebanyakan Ke WA. gedung DPRD ya? Iya. Oke. Terus saya masuk thread. Ada gedung rapat kan di sana? Betul. Terus saya ngomong nih sama Mutia, saya berdua sama Mutia. Mutia, itu pintu apa ya? Pintu rapat paripurna Bun. Mutia, gue akan masuk gini. Wah, rapat gitu. Beneran. Sorenya langsung ditelepon MTZ, Bu Vera ada rapat paripurna, ikut tuh di atas.
langsung masuk. Saya bilang, gitu. wis itu gue tuh besok mau di situ. Insya Allah. Amin. Amin. Saya Amin. sering Ramadan ini. Amin. Maksudnya sering memvisualisasikan, ini kan cerita Benar. receh ya, cerita Betul, receh. betul. Jadi Afirmasi. sahabat saya tuh Mutia sering bilang, Bunda kalau ngomong suka asal deh gitu ya. Tadi ngomong pintu suruh rapat. Habis ngomong mau duduk di Paripurna situ, lagi. iya paripurna. Ada yang berantem. Berantem. Habis itu pelukan, ih bohongan. Yang banyak drama memang. Jadi gitu, jadi bahasa-bahasa kita kadang-kadang bahasa yang tidak disengaja itu bisa kayak langsung Allah ijabah ya. Masya Habis Allah. dari paripurna Paripurna. itu, kalau nggak salah seminggu lah, setelah itulah baru saya dapat surat dari Pak MTZ, suruh isi. Untuk tadi pencalonannya. Nah, Ustadznya beneran udah isi aja gitu. Iya. Kayak gitu. Bismillah lah, memang banyak cerita nih kalau mau Pokoknya- kita kupas kayaknya 2 jam kurang ini. Aduh, banyak drama deh Iya. pokoknya. Makanya akhirnya Nanti kita berlabuh buat- pada PKS. Nanti kita buat sesi khusus ya terkait yang PKS, ada apa dengan PKS itu ya. Itu seru deh pokoknya. Keren, Saya tuh, juga keren seru tuh, banget. keren tuh. Saya dari SMA loh. Gitu Kenal ya. PKI, iya Kenal itu PKS ya. terharu juga. Iya. Gitu. Pengalaman Nah, sih. Kak Alwen nih. Nah, Kak Alwen sendiri pas diminta oleh struktur PKS Iya. itu gimana awalnya tuh? Jadi mungkin kalau secara politik, Akhirnya menerima sekarang dipinang untuk DPR RI ya? insyaallah. Insya Allah, Masya Allah. Menang. Insyaallah. Kita foto dulu nanti. Iya. Dapilnya mana aja dapilnya tuh? Jadi kalau dapilnya Medan, Medan. Deli Serdang, Sedang Berdagai, Tebing Tinggi. Oh, tebing tinggi. Nah, gimana akhirnya memutuskan titik. berani dan DPR nggak main-main loh. Iya, ngeri ya. Ya Allah. Minimal berapa ya? Berapa di sana? 120.000. Masya Allah, 120. Jadi udah punya kursi sendiri. Nanti kalau gua- Dapat gimana? Akhirnya bisa kan pasti harus izin keluarga gitu ya. Iya. Dan pasti banyak pertanyaan kenapa PKS gitu kan? Iya, pasti. Gimana tuh? Karena bayangan teman-teman kan, banyak teman-teman ya. Nanti kalau masuk PKS pakai cadar, katanya kan, pakai gamis panjang-panjang gitu. Sampai ada temen yang nge-WA saya, udah berubah belum katanya? Berubah apa? Saya bilang, kami masih boleh ke kantor. Ya boleh. Saya bilang kan, emang salahnya apa gitu kan? Iya, betul. Kok udah pakai gamis katanya? Enggak, pakai celana jeans tak bilang. Iya. Ya itu tidak merubah kita gitu Benar. ya. Yang penting gerakannya tetap sama gitu. Mantap. Hanya bedanya kan hari ini kita ada perahunya. Iya. Kan itu dia. Yang Artinya perahu dong, kapal pesiar. ya, kapal Gedean pesiar dikit. yang lebih ini kan. Artinya bisa lebih kencang, Iya, bareng-bareng, dia lebih banyak. lebih banyak. Jadi nggak kerja sendiri lagi gitu. Tapi sama-sama kita ngerjainnya. Apa yang jadi spiritnya akhirnya mau berjuang di DPR RI yang pasti kan dinamikanya tuh nanti luar biasa nih Iya. untuk sosialisasi segala macam. Apa sih spirit kenapa seorang Kak Alwen Ong harus menjadi anggota DPR RI kalau Allah takdirkan? Apa yang kira-kira mau diperjuangkan gitu? Jadi sebenarnya kalau sama PKS tuh kenalnya udah lama ya Mas, dari Semenjak mulai lahir? di kampus. Oh, enggak. di kampus. Kira semenjak lahir. Kalau dulu masih apa? Partai Keadilan gitu ya. Nah, jadi kenal di kampus, lihat gerakan teman-teman kayaknya adem gitu. Kemudian enak sih ngelihatnya. Apa itu Liko itu ngapain sih gitu. Jadi kita udah sebenarnya nggak asing gitu. Iya, iya. Makanya begitu diminta untuk yuk bareng kita dengan PKS ngelakuin kegiatan yang lebih luas ke masyarakat gitu ya. Nggak ada keraguan ya Bismillah aja gitu jalan. Nah cuma pertanyaannya adalah gini, ini kan baru adalah satu hal yang baru, kita langsung jadi kontestan. Makanya Selama ini jadi dari kontestan luar kan, kan? kita di belakang gitu kan, Iya. paling ngebantu-bantu di balik layar gitu. Ini hari ini kita yang di depan gitu. Nah Tampil. apa yang mau dilakukan gitu kan, seperti apa polanya gitu. Nah setelah kita amati ya sesuai yang tadi politik pemberdayaan, sehingga apa yang dilakuin ini bukan hal yang asing. Betul. Bukan Udah pencitraan rutinitas gitu, kita. sudah rutinitas gitu. Jadi kalau ditanya orang Apa programnya gitu? ya apa programnya, ya kita tinggal bilang cerit udah keluar semua gitu. Tas dulu lah. Ya kan, ya mau ngapain gitu, berbagi sharing kewirausahaan, ya udah tinggal dibuka aja. Karena yang paling penting sebenarnya teman-teman untuk memilih orang yang akan mewakili suara kita lihat track recordnya. Ya, karena banyak orang yang bisa membentuk brandingnya dalam waktu yang singkat, tapi sesungguhnya dia itu pencitraan. Nah, kita tuh butuh pemimpin yang kita titipkan suara kita bersamanya dan dia amanah. Nah, itu yang paling penting. Betul. Nah, jadi tugas masyarakat selanjutnya setelah teman-teman duduk pada tempat itu, bagaimana mereka tetap berkomitmen. Nah, fungsi pengawasan itu harus jalan. Iya, menarik. Cakep. Nah, berarti kan baik Kak Alwen ataupun Univera menganggap
ya politik itu bukan sesuatu yang harus dihindari kan. Dengan Tidak. politik kita bisa merubah sesuatu lebih baik Bisa gitu ya. jadi lebih luas. Lebih luas gitu ya. Bahkan Gimana sebenarnya politik itu adalah keseharian kehidupan kita. Betul. Kita hari ini misalkan heboh Minyak mahal. Iya, minyak Iya. mahal, lapangan pekerjaan sedikit. Nah, seperti itu kan. Kalau diurut-urut lagi, semua ada dasarnya. Baseline-nya adalah peraturan. Peraturan. Nah, itu peraturan siapa yang Peraturan bikin siapa gitu. bikin. Betul. Ngerti nggak dia yang bikin peraturan itu? Misalnya peraturan tentang kemiskinan. Pernah nggak dia lihat orang miskin itu seperti apa kehidupannya? Pernah lihat nggak yang tidur Iya, sama ya, tulang-tulangnya? bener nggak gitu? Pernah lihat nggak? Atau cuman sekedar ya bikin kegiatan doang, ada spanduknya itu aja lagi kira-kira. Nah, dibikin doang, datang, dikumpulin, udah selesai. Nah, itu yang harus kita rubah sebenarnya. Betul, menarik, Nah, menarik. melalui ya politik pemberdayaan ini. Betul. Kayak begitu diminta untuk di DPR RI, insya Allah siap. Siap, Masya Allah. Dan yang paling menarik mungkin urusan jadi nggak jadi itu ntar lah. Yang Itu penting ntar. berjuang. Allah tuh sudah menakdirkan Udah semua, ada Mas. cerita Ya. Tadi ya kita. yang saya bilang ya, yang dari Sulawesi itu Ismail Bakhtiar. Nah, nih sapa dulu dong. Hai, Nah, Ismail. Nanti tolong dibimbing ya. Iya. Ismail Tolong ya. Bakhtiar, masih muda, Iya. masih di bawah 30, kemarin DPRD Sulawesi gitu ya. Masya Allah. Dan dia tadi setelah dia duduk, teradvokasi, jadi lebih luas kebermanfaatan. Nah, itu kan sebenarnya tujuan utama kita gitu kan. Nah, ini karena waktu nih, aduh, padahal nggak terasa nih, udah mau jam 2:30. Nah, jadi nanti akan kita sambung ya. Nah, kita tuh nanti akan ngumpulin loh. Kita akan bikin acara juga, ngumpulin anak-anak caleg-caleg muda PKS se-Indonesia akan kita kumpulin. Ini masuk nggak? Masuk, masuk, tenang aja. Kak Alwen yang awal ya. Uni, tolong dikawal Kak Alwen. Nah, kita akan sharing tuh di situ, terutama kepada anggota-anggota dewan PKS yang milenial, enggak juga milenial sih, pokoknya besok tuh yang akan kita kumpulkan tuh yang 45 ke bawah atau 45 ke bawah lah, karena kita menyadari bahwasannya regenerasi itu harus berjalan gitu kan. Nah, kita kepingin wajah-wajah Senayan, ada Alwen gitu kan, ada Gamal, udah kenal ya, Gamal ketua kepemudaan kita gitu kan. Gamal Itu kan mana nih? Gamal Albin Said. Oh, udah jadi narasumber bareng kita. Itu kan seru kan. Siapa dulu dong? Kak Alwen Dokter. di DPR RI, Univera DPRD. Saya ngebayang tuh, interupsi ketua. Wih, ternyata aktivis lingkungan gitu. Yang ngerti konten. Nah, yang jadi masalah kan kalau yang ngerti konten gitu, yang kehidupan yang tadi Kak Alwen bilang kan seru itu kan. Kita akan hidup itu di ruang-ruang sidang gitu kan. Dan kita bicaranya kan tidak hanya sekedar ini ya, kita mau bikin ini gitu. Enggak, kita bukan bicaranya sekedar udah wacana, memang udah jalan. langsung. Tek, udah oke, problemnya apa, eksekusinya apa, kapan mau diadain. Iya, Siapa yang ngerjain? begitu. Siapa yang ngerjain? Targetnya berapa lama kelar? Wah, saya makin semangat ke Medan nih. Nanti kalau Ustadz Sehu safari ke Medan duluan. Pulau Kasih kapan? Oh, nanti. Nggak boleh gitu Pak Presiden. Deket Pulau Nanti ada Pak Presiden nih. Ada Pak Presiden. Saya tapi udah cerita ke Pak Presiden. Pak Presiden nih di Medan ada Alwen. Nah, mendoakan lah, yang paling penting kan doa dulu gitu. Amin. betul. Selanjutnya support. Iya. Gitu. Selanjutnya support Pak Presiden. Oke, karena dibatasi waktu, Ya, Mas Bara. nah nanti kita bikin Masih. sesi kedua, kita akan bedah lagi tuh. Nah, saya mendoakan juga Kak Alwen, Univera, aktivitasnya benar-benar Allah gantikan dengan nilai yang tak terhingga. Amin. Itu yang paling penting. Semoga berkah ya. Dan hajat di pencalekannya juga mudah-mudahan Allah berkahi dulu, dan banyak orang yang mau mensupport juga. Amin ya Allah, Baik mudah-mudahan. doa maupun yang lainnya. Karena tadi ya cerita saya pas keliling Indonesia, beberapa anggota Dewan PKS yang bukan dari siapa-siapa, yang nggak punya apa-apa, pada saat dia mencalek karena dia punya konten, dia punya visi misi yang kuat, banyak tuh orang yang mau bantu. Makanya kita harus speak up juga. Kak Alwen harus bikin di Medan, sampein ke orang. Jadi orang tahu, oh programnya itu, siapa tuh tergerak, ya kan? Tergerak akan membantu gitu. Saya tergerak nih, soalnya saya bantu. Asik. Kok kesini enggak? Wah, sedih aku. Udah kan kemarin, tahap awal. Mau bikin itu enggak tagline dulu tuh mumpung ada. Nah, sebelum saya tutup, silakan kata-kata mutiara. Oh, kok kata-kata mutiara? Ini apa namanya? Quote of the day atau closing statement? Closing statement. Closing Silakan. statement lah, closing statement. Aduh. Kesini, Kawen. Uni dulu. Udah. Oh, Yang muda dulu, yang muda duluan. Oh, boleh dah. Aku nggak bisa bikin kuat-kuatan. Closing. Lagi mikir nih. Nah, ada jeda.
Silakan Kalen. Ya sih, memang orang mengatakan kalau misalnya kita terjun ke politik ada 3 tas yang harus dibawa. Oh, Ya kan? waduh. Ada 3 tas. Katanya yang pertama itu popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Isi tas. Oke. Katanya begitu. Tapi sesungguhnya ketika kita berada di lapangan, masyarakat itu butuhnya adalah orang-orang yang benar-benar dengan tulus melayani masyarakat. Tahu dengan problem, kemudian dia melakukan sesuatu itu dengan hati. Ya, sehingga akhirnya kita mencoba menyimpulkan. Kita nggak terlalu mikirin tentang isi tas yang ketiga, tapi yang paling penting kita ada di 3. Apa tuh? Ya kan. Dalam artian apa yang kita lakukan ini, doa kita itu dikabulkan oleh backing kita. Backing kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi kalau orang bilang kan D3 rata-rata orang adalah doa, duit, backing. Nah, Kalau kita balik. kebalik. Ya, jadi doa dikabulkan, backing. Oke. Doa dikabulkan deking, quote of the day. Tolong diingat ya. Harusnya 8 ya, harus sesuai dengan nomor PKS gitu. Tadi saya catat betul. ada 4 ya. Ada lagi kalau Ada. Jadi inti paling akhir adalah kita tuh nggak bisa jalan sendiri. Kita akan lambat. Tapi kalau kita sama-sama, kita menyatukan hati kita, maka kita bisa membangun negeri ini. Masya Waduh. Allah. Ini ngeri nih, ngeri Mas. Salam dari Binjai. Iya. Harusnya salam dari Dan. Medan. Nanti kita ke sini. Iya, iya, asik. Ucok. Ucok ya. Durian ucok. Insyaallah. Ya. Wah, ini penggiat ini. Kalau ini penggiat UMKM. Luar biasa. Tamat. Terakhir. Apa tuh? Uni. Pantun. Oh, Enggak, enggak. nih. Harusnya pantun. Pantun ya. Ini lagi bingung. Closing statement-nya, Pak? Boleh iklan nggak? Oh, boleh. Iklan, boleh. silakan. Enggak sih, nggak iklan. Intinya gini, teman-teman di luar sana yang lihat Vera Novita ini, dia kan udah bergiat. Jadi ketika maju di PKS bukan karena mau kaya, tapi mau kegiatannya bisa lebih banyak yang support, lebih banyak yang terima, dan dampaknya lebih kelihatan dan terukurnya lebih enak gitu. Lebih asik. Lebih asik. Oh iya, lebih asik. Lebih asik. Quote-nya adalah cuma ini aja. Maju bersama, sejahtera bersama PKS. Luar biasa. Kena banget iklannya. Asik. Nah, jadi kita biasanya ada buku nih. Weh, Masya Sebentar. Allah. Ada. Nah, pertama saya mau ngasih nih modal dulu nih. Ini Masya lebih Allah. dari Iya tuh. modal segalanya. Ada nih. Ini 8 buat itu dibaca. ya. Buat dibaca. Thank you. Ya, rezeki. Ya, nih. Terima kasih. Buku ini aku pinjam. Nah, ini nanti secara simbolis deh. Simbolis nih. Ini buku menarik banget, Merawat Indonesia. Wah, Jadi merawat cinta lewat itu Indonesia. Karena udah ada di sini. refleksi Ya kan, merawat Indonesia itu dengan cinta. Masya Allah. Keren nih. Masya Allah. Terima kasih Pak Presiden. Nih saya baca, insya Allah ya. Dikit-dikit. Atau buat jangan. Ini buat konten di dapil loh, merawat Indonesia. Oh, iya, keren ya? loh. Iya. Kan ini aduh Silakan, berat silakan, banget silakan. nih. Ya, insya Allah saya baca, insya Allah saya baca. Amin. Oke, teman-teman PKS TV, alhamdulillah kita udah sharing dan rasanya kurang ya. Nanti kita lanjut lagi. Terus stay tune di podcastnya PKS TV dan kita terus mendoakan mudah-mudahan anak-anak milenial terus ataupun aktivis-aktivis PKS di lapangan terus bisa berbuat buat masyarakat sehingga ada dampaknya kehadiran mereka di masyarakat minimal di lingkungannya bisa berdampak positif. Demikian podcast kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Bara.